Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya wadin wala lusubi azmain. Amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rinaldi. Pada video kali ini saya akan membahas yakni mengenai solusi radikalisme melalui pemahaman tentang paham kebangsaan, yang mana materi ini yakni untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelumnya kita ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Putra Pradipta dari Prodi Akuntansi. NIM saya 2002-1010, yang mana pada kali ini saya akan membahas yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen yakni Bapak Gali Raspati MS. Kita langsung saja ke materi, yang mana materi pertama kita akan membahas apa itu radikalisme. Nah, untuk yang pertama ada pengertian radikalisme, yang mana radikalisme adalah paham atau aliran dalam agama yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau dramatis dalam kurung KBI. Nah, adapun radikalisme pula merupakan tindakan yang sangat membahayakan keutuhan NKRI karena tidak hanya mengancam dari luar tetapi menyusupi ke dalam diri melalui pencucian otak yang dilakukan oleh kelompok intoleran. Hasil penelitian LIPI menyatakan bahwa ada 4 penyebab berkembangnya radikalisme di Indonesia, yaitu faktor finansial, ideologi, agama, dan politik. Nah, Indonesia sebagai negara yang baru berkembang sering mengalami gencatan-gencatan dari dalam dan dari luar. Penyebaran paham-paham radikal yang dilakukan oleh oknum yang berasal dari Indonesia sendiri menandakan integritas negara Indonesia dalam keadaan berbahaya. Betapa tidak negara yang singkat multikultural cukup tinggi dapat disusupi oleh paham-paham intoleran. Penangkapan teroris di Indonesia yang terklasifikasi berdasarkan level small, medium, dan high membuktikan bahwa proses radikalisme tidak langsung final, tetapi dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Pengklasifikasian ini bukan secara formal namun untuk mengidentifikasi penolakan terhadap Pancasila dan sistem pemerintahan di Indonesia, yang mana peristiwa Ambon dan Bali merupakan gejala teroris yang sudah lama terjadi di Indonesia dengan bentuk yang berbeda. Nah, setelah konflik tersebut disusul dengan berbagai aksi-aksi seperti baru-baru ini, yakni aksi teror di perguruan tinggi. Nah, adapun di sini kita akan membahas indikator radikalisme, yang mana indikator radikalisme meliputi respon kelompok penganut agama terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau perlawanan berupa asumsi, ide lembaga atau nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak, yang mana antara lain yang pertama intoleransi, yang kedua anti Pancasila, yang ketiga anti NKRI, dan yang keempat penyebaran paham takfiri atau mengkafirkan paham untuk memecah belah. Nah, di sini kita akan membahas juga mengenai latar belakang gerakan radikalisme. Yang pertama ada pemahaman individu terhadap agama yang menyimpang dari konsep dasarnya. Yang kedua, sifat fanatik pemeluk agama yang berlebihan tanpa mengakui eksistensi agama lain dan mengklaim agamanya yang paling benar. Yang ketiga, adanya tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang melampaui batas ambang kesabaran, maka akan memunculkan perlawanan dengan berbagai cara. Dan yang keempat, yakni menolak modernitas dan lebih mengkukuhkan formal agama. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran bermasyarakat dan berbangsa secara pluralistik sehingga menyebabkan hilangnya rasa toleran. Nah, mengapa ada radikalisme di Indonesia? Nah, karena banyak hal yang melatar belakangi munculnya radikalisme di Indonesia, dan hampir secara keseluruhan penyebab utama dari aksi-aksi radikalisme tersebut adalah disebabkan oleh ketidaksiapan kelompok tersebut untuk menerima perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya, yakni menurut Yusnus 2017. Di sini pun ada sejarah, yang mana sejarah radikalisme di Indonesia
telah berkembang di era Orde Baru dan Reformasi dengan pola yang berbeda-beda. Di era Reformasi, kemunculan radikalisme dilatar belakangi oleh kepentingan politik dengan mengatasnamakan agama, sedangkan di era Soeharto, aksi radikalisme dilakukan dengan rekayasa politik yang merekrut mantan anggota DI atau T2 untuk menjadi anggota jihad dan memojokkan Islam. Gerakan radikalisme tersebut kemudian bermunculan di daerah Poso dan Ambon. Nah, pemahaman tentang radikalisme sebagai sebuah pemahaman yang menghendaki gerakan perubahan secara drastis yang dilakukan secara kasar tanpa proses yang sistematis dan bertahap dapat menimbulkan gesekan-gesekan dalam lingkungan sosial. Sedangkan radikalisme agama yang marak terjadi belakangan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat dengan gerakan perubahan secara kasar dan keras untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan persepsi mereka terhadap agama. Keinginan untuk menerapkan negara Islam salah satu motif khusus dari radikalisme dan teroris karena adanya kekecewaan terhadap penerapan sistem yang diberlakukan di Indonesia. Namun, hal tersebut mustahil untuk diwujudkan karena masyarakat Indonesia mempersamakan di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang menegakkan negara Islam menjadi dasar penegakan negara agama. Hal optimis yang dapat kita lakukan untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik adalah menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap sistem di Indonesia, seperti menerapkan nilai-nilai hukum Islam dan dalam hukum-hukum positif di Indonesia baik secara normatif maupun konstekstual. Ada juga radikalisme di Indonesia dan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional. Nah, menurut Ahmad Asrori yang dikutip dari Hamdani Jadak, kemunculan gerakan Islam radikal di Indonesia disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama, faktor internal dari dalam umat Islam sendiri yang telah menjadi penyimpangan norma-norma agama. Kedua, faktor eksternal di luar umat Islam, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun hegemoni barat, seperti kasus gerakan Warsadi, Salman Hafidz, dan Imron atau dikenal sebagai Komando Jihad telah membangkitkan radikalisme di Indonesia. Adapun gerakan radikalisme Indonesia yang mencoba merongrong keutuhan NKRI akan sangat berbahaya jika dibiarkan. Pemikiran dari radikalismenya akan menjamur di Indonesia dan mencoba merongrong sistem yang sudah ada. Tindakan tersebut merupakan makar yang pemikiran dan radikalismenya akan menjamur di Indonesia. Nah, hendak mengguling tatanan pemerintahan terlebih ingin mengganti ideologi Pancasila. Jihad fisabilillah tidak boleh dimaknai dengan hanya perspektif tekstual dengan menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, sehingga membuat korban berjatuhan dan kerusakan di mana-mana, terlebih mengganggu stabilitas keamanan masyarakat di Indonesia. Nah, adapun radikalisme di Indonesia sudah banyak terjadi di hampir setiap lapisan baik sekolah, oknum pebisnis, hingga ke pemerintahan. Adanya geliat untuk mengganti ideologi Pancasila dan sistem di Indonesia membuat oknum-oknum yang berkepentingan melakukan berbagai macam cara hingga ke cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Namun, pada hakikatnya aksi radikal dan teroris harus kita antisipasi pada momen-momen tertentu seperti menjelang pilkada, pileg, dan pilpres, karena kekuatan-kekuatan yang tidak terkendali bisa saja terjadi pada momen itu. Hal yang kasat mata harus ditanggulangi secara serius adalah menanggulangi teroris. Terorisme di Indonesia biasa saja berasal dari gejolak politik di negara lain yang menimbulkan tindakan separatis dari warga yang ingin mengguling pemerintah sehingga masuk ke di Indonesia, lalu dikemas menjadi gerakan pembela agama atau jihad fisabilillah. Gangguan keamanan dengan demikian, terorisme bukan hanya bermotifkan agama, namun segala tindakan yang menimbulkan ketakutan dan pengerusakan serta pengancaman dengan motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan dapat ditindaki. Hanya saja yang masih menjadi persoalan ialah belum ada tindakan preventif oleh pemerintah. Itu sejauh ini masih berupa tindakan represif dan menyiapkan payung hukum
dan melibatkan secara tegas untuk ditangani oleh batasan hukum dan tindakan lain hakim sendiri. Gerakan radikalisme hingga teroris dapat dilakukan dengan mekanisme pencucian otak dan penolakan terhadap Pancasila. Nah, di sini mengapa ada radikalisme di Indonesia? Ada banyak hal yang melatar belakangi munculnya radikalisme di Indonesia, dan hampir secara keseluruhan penyebab utama dari aksi-aksi radikalisme tersebut adalah disebabkan oleh ketidaksiapan kelompok tersebut untuk menerima perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya, menurut Yunus 2017. Nah, apakah paham radikalisme bertentangan dengan ideologi Pancasila? Ya tentu, radikalisme bertentangan dengan Pancasila karena paham ini tidak sejalan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah dan keadilan. Radikalisme juga termasuk pada keadaan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kemanusiaan. Nah, mengapa ideologi Pancasila sangat bertentangan dengan ideologi fundamentalisme dan radikalisme? Karena secara ideologi Pancasila sangat jelas. Ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah dan keadilan. Sedangkan radikalisme jatuhnya pada keadaan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kemanusiaan yang beradab. Nah, adapun radikalisme menentang sila keberapa sih? Nah, gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertentangan dengan 3 sila utama. Nah, dalam Pancasila yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila persatuan Indonesia. Di sini kita bisa lihat bahwa nasionalisme religius, di mana ada aktualisasi nilai-nilai agama dalam memperkuat NKRI. Nah, Indonesia mengalami banyak kasus proxy war. Peristiwa terbaru adanya upaya polarisasi pembenturan antara nasionalisme dengan agama, namun sejatinya nilai dalam agama dan nasionalisme saling mengisi dan melengkapi. Yuk lihat bagaimana agama memuat nilai Pancasila dan nasionalisme. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa agama-agama yang ada di Indonesia yakni mempunyai keterkaitan antara kepercayaan dengan Pancasila, yang mana bisa kita lihat jika kita lihat di agama Islam bahwa di sila pertama bisa kita kaitkan dengan surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, di mana menjelaskan bahwa Allah itu tunggal. Nah, sila kedua ada dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang sila ketiga ada dalam surat Al-Hujurat ayat 9, 10 dan 13, dan sila keempat ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 9 dan 11. Adapun yang sila kelima terdapat dalam surat An-Nahl ayat 71. Nah, ada juga dalam agama Kristen bisa kita lihat di sila pertama yakni berkaitan dengan ayat Ulangan yang ke-6, 4 sampai 9. Sedangkan sila kedua berkaitan dengan ayat Matius 22 dari ayat 37 sampai 40. Untuk sila yang ketiga berkaitan dengan ayat Roma 12 ayat 1 sampai 21. Sila keempat berkaitan dengan ayat Timotius yang pertama dari ayat 10 sampai 11, dan yang sila kelima terdapat dalam ayat Mazmur dari ayat yang ketiga. Nah, adapun pada agama Katolik berkaitan dengan Pancasila yang mana dijelaskan tertuangnya dalam dokumen KWI, yakni Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila pada tahun 1985. Nah, ada juga agama Buddha yang berkaitan dengan Pancasila, di mana ajaran Buddha juga memuat Pancasila yang sejalan dengan nilai Pancasila dan nasionalisme. Adapun juga pada agama Hindu yang mana nilai Pancasila tertuang dalam Pancasrada, Tatwam Asi, Pasudewa, Katumbakam, dan Tri Kaya Parisuda. Sedangkan pada agama Konghucu terdapat dalam kitab Sabda Lunyu mengajarkan loyalitas kepada negara agar tercapai mensejahterakan rakyat. Nah, di sini bisa kita simak di mana ada beberapa ciri-ciri gerakan radikalisme. Yang pertama, menurut Yusuf Kordowi mengungkapkan bahwa kelompok radikal agama dapat dicirikan oleh beberapa karakter, antara lain yakni mengklaim kebenaran tunggal, mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis, menggunakan cara-cara kekerasan,
mudah mengkafirkan orang lain, tertutup dengan masyarakat dan apolitik. Nah, di sini kita jelaskan terlebih dahulu apa itu maksud dari beberapa ciri gerakan radikalisme. Nah, yang pertama ada mengklaim kebenaran tunggal. Maksudnya, mereka dengan mudahnya menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengannya. Mereka memposisikan diri seolah-olah paling bertanggung jawab untuk meluruskan kembali manusia yang tak sepaham dengannya. Yang kedua, mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis. Maksudnya, ada beberapa aspek ibadah yang diutamakan adalah dalam hal penampilan, seperti gaya pakaian. Selain itu, mereka juga mengutamakan aktualisasi negara Islam dengan siap berjihad untuk hal tersebut. Poin yang ketiga, menggunakan cara-cara kekerasan. Maksudnya seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan, dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa atau publik. Poin yang keempat, yakni mudah mengkafirkan orang lain, yang mana maksudnya mereka mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tak sepaham dengan pemikiran serta tindakannya. Mereka cenderung memandang dunia ini hanya dengan dua warna saja, yaitu hitam dan putih. Poin yang kelima, tertutup dengan masyarakat. Maksudnya mereka lebih banyak bergaul dengan komunitasnya dan cenderung tertutup dengan tetangga sekitar. Sedangkan poin yang kelima, yakni apolitik. Maksudnya tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan sistem khilafah. Selanjutnya, radikalisme sangat berbahaya untuk NKRI dan kebangsaan, yang mana sebuah ideologi sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk mengikat masyarakatnya agar bisa hidup bersama dalam naungan satu ideologi. Begitu juga dengan Indonesia, yang mana para founding fathers-nya sudah menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Maka secara otomatis Pancasila sebagai ideologi ini wajib dipatuhi dan diikuti oleh seluruh anak bangsa. Ideologi Pancasila dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk senantiasa hidup dengan penuh rasa toleran karena adanya banyak jenis agama, suku, ras, dan aliran. Namun pada hakikatnya satu jua, yaitu satu bangsa, bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini muncul suatu ideologi baru di Indonesia yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu ideologi Islam radikal. Suatu ideologi eksklusif yang selalu mengedepankan kekerasan dalam merealisasikan tujuannya. Dogma-dogma yang ada dalam ajaran agama Islam ditafsirkan secara dangkal dan apa adanya, serta disalahgunakan untuk melegitimasi atas segala tindakan radikalnya. Ideologi radikal Islam ini sangat dipengaruhi oleh paham ISIS atau Islamic State in Iraq and Syria, yang merupakan sebuah kelompok militan jihad yang ideologinya terus dikembangkan ke seluruh penjuru dunia melalui situs-situs buku-buku, pendidikan di sekolah-sekolah, kampus-kampus, ceramah, jejaring sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain, hingga pengaruhnya sampai ke Indonesia. Sini ada beberapa media penyebaran paham radikalisme, yang mana beberapa alternatif media penyebaran paham radikalisme antara lain, yang pertama ada pendekatan personal, yang kedua forum diskusi, yang ketiga media publikasi, dan yang keempat internet. Yang mana masuk pendekatan personal yakni sasaran kepada keluarga, teman, orang-orang terdekat. Sedangkan forum diskusi biasanya dilakukan pada pengajian, peer group, kelompok atau kajian. Yang ketiga, media publikasi seperti kan poster atau tabloid. Dan yang keempat yakni internet. Maksudnya sering kali menggunakan media website atau Facebook. Nah, sedangkan isu penyebaran radikalisme melalui doktrin. Yang pertama, melalui ketidakadilan. Yang kedua, perubahan ekonomi. Yang ketiga, ancaman internasional. Keempat, pemahaman agama. Gimana sih cara menanggulangi radikalisme? Caranya yakni menghadapi paham radikalisme perlu diadakan pembinaan yang baik melalui pendidikan untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme. Banyak penduduk Indonesia yang berusia muda dan bila tidak dilakukan pembinaan yang positif bisa membahayakan. Faktor yang bisa menimbulkan radikalisme yaitu emosi keagamaan atau solidaritas keagamaan, dan berbahaya bila melekat pada orang yang pengetahuan agamanya dangkal. Radikalisme bisa terjadi pada semua agama, namun selama ini yang dikenal sebagai radikal adalah umat Islam. Kita harus selalu waspada terhadap ajakan-ajakan jihad
yang diartikan dengan perang, kehidupan yang lebih baik, ajakan yang mengharuskan menggunakan cadar atau cara merekrut anggota mendekati kelompok atau organisasi yang sealiran dan yang berekonomi lemah. Sedangkan yang di pendidikan agamanya lemah mencari orang-orang di kampung yang militan dan mengisahkan perjuangan dan mengiming-imingi jihad. Di sini kita semua harus lebih waspada. Kita harus jaga diri kita, anak-anak kita atau teman-teman kita dari ideologi radikal. Nah, bisa kita lihat berbagai cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di bangsa Indonesia ini, antara lain. Yang pertama, yakni memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuannya dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih menggembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku sikap dan juga keyakinannya kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan juga secara benar. Dalam artian haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Sedemikian sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri. Untuk yang kedua, yakni memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme, sekaligus tindakan terorisme, dan tidak menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Indonesia. Yang ketiga, yang harus kita lakukan yakni meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian ini sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara, termasuk di Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu mengakui pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat, sekaligus harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat, sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintahan di negara. Nah, selanjutnya yang keempat, yakni menjaga persatuan dan kesatuan. Yang mana menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagaimana semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, yakni dengan cara mendukung aksi perdamaian, yang mana aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi,
maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun, apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, organisasi atau ormas maupun perseorangan. Yang keenam, yakni berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Yang mana peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil maupun besar. Contohnya, apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindak terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh dalam mengambil tindakan pencegahan awal seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan. 7. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Nah, di mana meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat, bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman termasuk Indonesia sendiri. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu dilakukan atau diberlakukan di samping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan negara. Dengan demikian pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kita sudah paham menjalani hidup secara bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di tengah masyarakat dan negara. Yang kedelapan, yakni menyaring informasi yang didapatkan. Maksudnya, menyaring informasi yang didapat juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti. Terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja, sehingga penyarikan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut. Yang kesembilan, yakni ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Maksudnya, mensosialisasikan diri sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme. Namun, kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme, sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Jangan lupa pula untuk mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme dan tindak terorisme. Nah, demikian beberapa cara mencegah radikalisme dan terorisme yang biasanya muncul di kalangan masyarakat, bahkan negara termasuk Indonesia sendiri. Cara pencegahan ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Apalagi mengingat generasi muda masih mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang biasanya muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka rentang terpancing untuk terpengaruh ke dalamnya sedemikian sehingga mudah tertanam di pikirannya untuk mengikuti pemahaman-pemahaman radikal yang dapat memicu tindak kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, upaya pencegah juga harus lebih ditekankan dan dilakukan kepada para generasi muda
yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Cintai tanah air adalah sebagian dari iman. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Hatur nuhun.